Wa taba kasbuhu, kata Nabi. Taba, bagus mata pencariannya. Orangnya apik benar. Kalau bukan milik barangnya, dia nggak mau ambil. Dia dagang jujur dan amanah. Alhamdulillah. Nggak mau mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Untung sedikit, yang penting barokah. Bisa saya bawa pulang, bisa makan keluarga dengan rezeki yang sedikit, yang halal, memberikan kemanfaatan. Sebab orang tua kita dulu, ya gak, itu sangat apik banget untuk menjaga dalam urusan makan. Orang dulu nih, dia nggak mau tuh makan ayam yang beli di pasar. Dia nggak tahu tuh ayam udah dipotong, udah disiangin bersih. Orang dulu nggak mau, kecuali dia punya ayam sendiri dan motong sendiri. Tuh orang dulu tuh. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain ila annahu qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tuba liman tawadda'a fi ghairi manqasatin wa dhallan fi nafsihi min ghairi maskanin wa anfaqa min malihi jamahu min ghairi ma'siyatin wa khalatal ahlil fiqhi wal hikmati wa rahima ahlul zilli wal maskana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman zalla nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karamat aladiyatuhu wa zalan anin nasi syarruhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman amala bi ilmi wa anfaqa fadla min malihi wa amsaka fadla an gaulihi. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman dalla nafsuhu wa taba kasbuhu wa hasunat sariratuhu wa karumat alaniyatuhu wa jalan nas wa ajala anin nasi syarruhu. Tuba, beruntung, liman tawaddu'a fi ghairi manqasatin. Tuba, beruntung bagi orang yang tawadu dan tidak mengurangi martabat dirinya. Wa tuba liman dallat nafsuhu, dan beruntung orang yang merendahkan dirinya. Wa taba kasbuhu, dan bagus mata pencariannya. Wa hasanat sariratuhu, dan bagus perjalanan hidupnya. Wa karumat alaniyatu, dan mulia karumat alaniyatuhu, dan mulia zahirnya. Wa jala anin nasi syarruhu, dan terjaga manusia dari keburukannya. Rahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Abi Hurairah. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tuba liman tawaddu'a, beruntung bagi orang yang merendahkan
dirinya. Tuba liman dhalla nafsuhu. Beruntung orang yang merendahkan dirinya. Jadi orang yang sangat beruntung di sisi Allah Ta'ala yang digambarkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beruntung yang merendahkan dirinya dari orang-orang yang tawadhu. Bukan berarti yang beruntung di alam dunia ini dengan punya kemewahan dalam kehidupan, baik dia punya pangkat, kedudukan, harta yang berlimpah, bukan termasuk kebahagiaan yang hakiki, walaupun dia termasuk orang yang diberikan kepercayaan Allah Ta'ala berupa anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Dan tidak semua orang bisa memiliki. Banyak orang yang berangan-angan dan bercita-cita dan tidak sampai apa yang dia dapatkan. Tapi beruntung sekali orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dunia. Dia menjadi contoh teladan yang baik, dan dia orang yang tawadhu dan merendahkan dirinya seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Karena semuanya itu, pangkat, kedudukan, harta benda itu adalah pemberian Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada orang lain untuk diserahkan kepada dia. Betul gak? Karena pangkat kedudukan itu enggak selamanya kita miliki. Maka pergunakanlah waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada dia. Mumpung punya kedudukan, arahannya diterima, arahannya didengar, nasihatnya dijalankan, tanda tangannya berlaku. Pergunakanlah waktu singkat yang Allah berikan kepada dia. Pergunakan untuk kebaikan di dalam agama dan kebaikan di dalam negara yang dia cintai, kebaikan untuk dirinya dan orang yang ada di sekelilingnya dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Alhamdulillah. Orang yang beruntung, dia punya ilmu, menjadi orang yang tawadhu, rendah diri, seakan-akan dia tidak punya apa-apa, walaupun gelarnya banyak benar. Ada gak orang gelarnya banyak? Banyak. Kau dipanggil namanya dia nggak marah. Dia nanya, gue udah doktor Andes nih, gue sekolah tinggi. Ada yang begitu? Ada. Kalau nggak dipanggil titelnya nggak nyaut. Ada juga orang yang udah pergi haji dipanggil namanya doang, nggak nyaut. Kagaknya. Tapi kalau dipanggil ujungnya, apa? Depannya ada Ji. Gimana? Kiamat gimana? Wait. Nyaut. Kalau dipanggil Bang Mamat, kagak nengok. Kalau dipanggil Ji Mamat, woi ada apa ya? Waduh. Sedangkan manggilnya dari jauh tuh, denger. Tapi kalau panggil Bang Mamat dari dekat nggak denger. Jadi beruntung orang yang tawadhu dan beruntung orang yang merendahkan dirinya. Seakan-akan dia nggak punya apa-apa, kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan. Ada seorang jenderal belakang rumah saya tuh, namanya Jenderal Endi Supriyadi dari Marinir. Tuh nongkrongnya kalau nggak di pangkalan ojek, di warung bubur. Nongkrongnya tuh sama saya tuh dari dulu tuh. Sedangkan dia seorang jenderal, jarang pakai baju dinas. Karena kemana-mana jalannya sendirian naik motor, beli pangsit, beli bakso, nggak pakai nyuruh sedangkan dia punya kedudukan. Cakep gak gitu? Sembayang di masjid rajin, kadang harus jadi imam. Orangnya luar biasa. Dia punya kedudukan sangat tinggi di negara, di pemerintahan, di TNI. Tapi dia nggak pernah pakai titelnya.
orangnya tawadu, rendah diri. Kalau dia duduk di situ, orang yang ada makan sekelilingnya dibayarin semuanya. Alhamdulillah. Urusan masjid ada apa-apa kabarin saya. Jangan sampai kagak ngabarin. Buat saya titip, saya bawa pulang nanti dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, tuba liman tawada'a, beruntung orang yang merendahkan diri, dan celaka orang yang selalu meninggi, orang yang sombong. Kadang kan orang kan sombong banget ya. Kalau orang kaya sombong masih pantas, emang dia punya. Woi, orang kaya disombong, pantes, ngomongnya gurih sambil ngasih, cocok. Orang kaya duitnya banyak disombong, pantes, memang nyata, tapi sambil bagi, cakep gak? Cakep, bagus. Umpama nih, tuh mobil baru, iya dong, gue 3 bulan sekali ganti tuh mobil. Duit bakal apa dikurung di mana? Ditaruh di mana? Di balai, di mana? Di kasur, di bawah bantal. Sayang. Ini baru segini doang nih yang gue bawa, sisanya masih banyak bener. Iya gak? Tapi sambil ngembelin. Tuh yang dengar 10 orang enak sambil digembelin. Nih gope-gope bakal lo, biar lo seneng. Gue gak pengen lu susah mulu. Oh, cakep, sambil ngempelin. Sambil ngapain? Sambil ngempelin. Gak apa-apa. Kata orang kaya, gue gak enak ngeliat lu susah mulu, gue pengen lu bahagia. Nih, gope. Apa kata yang dengar? Siap bos. Betul? Yang paling kita empet, yang paling enek. Nilai nih 4 dan kita enek dengernya. Lu bayangin aja, denger apa enek. Di mana-mana enek tuh, kalau makan keenakan enek. Ya gak? Tuh kagak enak. Nih enek dengernya. Ya gak? Istilah orang Betawi gitu. Gue enek banget dengernya. Apa? Udah susah belagu, ngomongnya ngambul. Gua pergi jalan-jalan ini ke Eropa, lihat ilah Eropa, rumah kontrakan di pojokan. Ya gak? Tuh jelek, dibenci oleh Allah. Orang kaya sombong, dibenci oleh Allah. Tapi orang kaya tadi orang yang tawadu, dicintai Allah, dicintai manusia, merendahkan diri, seakan-akan dia nggak punya apa-apa. Kan ada tuh bos, cara ngontrol karyawannya dia yang ada suatu perusahaan, didatang tuh ke perusahaan, pakaian yang sederhana, seakan-akan dia pengen melamar suatu pekerjaan, atau diminta tolong sesuatu di dalam perusahaan tersebut hanya untuk mengetes orang yang kerja sama dia. Karena enggak? Ada. Seperti dinaruh motor tuh di pinggir parkiran. Ada satpam marah banget, "Mas, dan di sini. Sono lo parkiran." Ada yang begitu? Galak banget. Memang kata Nabi, izzatud dunya bil mal wa izzatul akhirati bi sholihil amal. Kemuliaan hidup di dunia dengan adanya harta dan pangkat. Orang kalau punya harta dihargai, dimuliakan, dicintai. Orang punya harta, orang kagak kenal, orang hormat. Ya gak? Contoh, orang datang nih ke masjid bawa Alphard, ya gak? Tuh marbot, ayo Pak, silakan Pak, masuk Pak. Tuh marbot tuh, pengurus masjid juga, silakan Pak. Ya gak? Coba yang datang ke sepeda. Ini gak di mana-mana nih. Mau di masjid ke sarana ibadah, ya gak? Atau di suatu gedung
di mall dan sebangsanya. Memang gitu dunia. Izzatud dunya bil mal wal jah. Kemuliaan hidup di dunia ini dengan hadapan, dengan adanya harta. Tapi ni'mal malu sholihin. Paling bagusnya harta yang dipegang sama orang yang soleh. Yanfa'u bil malihi, memberikan kemanfaatan kepada hartanya, digunakan untuk kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Kita umat Islam harus kaya karena perintah Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagian kamu di dunia. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah dunia, usahalah kamu dengan urusan dunia. Kejarlah dunia itu seakan-akan kau hidup selamanya. Benar gak? Hidupkan seakan selamanya itu kalau lagi duit lagi banyak. Betul? Duit lagi banyak nih, seakan-akan kita muda aja walaupun umur 70. Umur berapa? 70, cuman duit banyak, ngelihat perawan gagah. Betul? Betul gak? Hidup di dunia yang bikin gesit, yang bikin berubah kehidupan seseorang dengan adanya duit. Rambut putih diapain? Temin. Pipinya kelihatan kirut ini, diapain? Salonin. Biar gagah. Biar gagah. Orang pakai tungkat, kakala tanahnya dibeli ke gusuran, tungkat di. Hei. Musola masjid rombeng banget. Jelek banget. Ada orang kaya lewat, jadi cakep gak? Yang bikin cakep apa itu? Duit. Coba orang susah, nih lebih baik nih musola dibongkar aja nih, rapiin, bongkar. Kotak amal lu jarang masukin. Gak ada yang dengerin. Kagak ada yang. Makanya jamaah saya tuh saya doain biar sehat, panjang umur, biar jadi duitnya banyak, jadi orang kaya. Kesulitan diangkat oleh Ta'ala menjadi mudah dan gampang. Tuh. Sebab telunjuknya orang kaya ame telunjuknya ulama itu manjur. Telunjuknya ulama lebih manjur daripada telunjuknya orang kaya dan penjabat. Betul gak? Kata ulama, kata kiai, ini musola jelek banget, rombeng banget, bongkar. Jamaah ngikutin aja udah apa kata dia. Jangan bantah-bantah, ikutin aja. Itu adalah doa. Apalagi tuh kiai ustadz mau nyari duit lagi, keliling-keliling, kan luar biasa. Ikutin kemauannya, biar rapi, biar cakep, nggak mungkin yang jelek. Karena dia tiap hari di masjid dan musola banyak pandangan yang baik-baik. Ikutin aja, ikut. Karena telunjuknya manjur. Tunjuknya dia punya jamaah, dia punya rekan, banyak sahabat yang dekat sama dia, yang dampingin dia. Andai kata dia ngucap aja itu, banyak yang ngedenger gak? Dengar. Apalagi kiainya jujur, amanah lagi. Udah gue gak terima duit, langsung ke sono, cakep ya gak? Tuh, telunjuknya kiai, sampai telunjuknya penjabat. Kata penjabat, ini pindahin aja nih. Pindahin, ganti si Ano, nih gue tanda tangan, keluarin SK, kelar gak kira-kira? Kelar. Penjabat. Anak kita mau kerja suatu perusahaan, cuman sulit banget. Sulit. Tapi kita punya orang dalam kedudukannya tinggi suatu perusahaan tersebut. Kira-kira lancar gak? Datengin bapak kita ke rumahnya, bawa tape uli. Bawa apa? Bawa tape uli, bawa wajik, bawa pisang gepok. Pisang
ngepok tuh bawa, mempisah ambon tuh yang gede, yang panjang-panjang, tuh kasih gitu. Datang, assalamualaikum, Pak Haji di apa nih? Pengen silaturahmi aja. Keke dibuka nggak pintu? Kain. Kata orang kaya, masya Allah, tentengan bawa ke rumah saya. Ini makanan Betawi wajib metape uli, masya Allah. Bapak saya juga orang Betawi. Saya ingat ini kalau Lebaran makan di mangkong saya di Kebayuran. Alhamdulillah. Gara-gara dia ingat kebaikan, ingat orang tuanya. Ngobrol-ngobrol, kira-kira apa nih yang saya bantu? Alhamdulillah. Anak saya baru lulus kuliah. Bagian apa? Bagian ekonomi. Bagian apa nak? Akuntansi apa nggak? Akuntansi, ya nggak? Jangan makan dorong-dorong. Ya udah, ini datangnya ke perusahaan ini, alamat ini, nanti temuin saya di sana. Temuin, udah, kesono. Tahu yang punya perusahaan dia. Alhamdulillah. Terima nggak? Terima nggak? Dengan sebab silaturahmi. Man habba ayyabsita rizqahu wa yansa fi asarihi falyasir rahim. Siapa saja yang akan dibentangkan rezekinya, sambung silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi, alhamdulillah, rezeki bakalan datang. Termasuk kita ngaji nih. Gara-gara berkah ngaji belum. Ustadznya belum ngopi, belum nenggak kopi di depan sini, jamaah udah ngopi duluan. Alhamdulillah, jamaah udah ngerasain duluan. Alhamdulillah, tuh berkahnya kebersamaan. Bener gak? Bener gak? Kopi nikmat gak rasanya? Enak gak? Gue cobain ya. Gue cobain. Alhamdulillah. Wa taba kasbuhu, kata Nabi. Toba, bagus mata pencariannya. Orangnya apik benar. Kalau bukan milik barangnya, dia nggak mau ambil. Dia dagang jujur dan amanah. Alhamdulillah. Nggak mau mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Untung sedikit, yang penting barokah. Bisa saya bawa pulang, bisa makan keluarga. Dengan rezeki yang sedikit, yang halal, memberikan kemanfaatan. Sebab orang tua kita dulu, ya gak, itu sangat apik banget untuk menjaga dalam urusan makan. Orang dulu nih, dia nggak mau tuh makan ayam yang beli di pasar. Dia nggak tahu tuh ayam udah potong, udah disiangin bersih. Orang dulu nggak mau, kecuali dia punya ayam sendiri dan motong sendiri. Tuh orang dulu tuh, orang dulu apik benar, nggak mau makan sesuatu yang haram yang masuk ke mulutnya. Kalau nggak halal benar dia kagak mau. Orang dulu mana mau makan pangsit. Mana ada orang dulu makan bakso. Tahun 72 itu tukang pangsit sama tukang bakso baru ada tuh daerah Gajah Mada. Tahun 71, 72. Orang kita yang dagang nih, dagang jambu, dagang buah, nggak mau makan. Maka orang Cina haram babi gitu. Orang dulu ada tuh yang namanya tukang bakso Kojen Kumis yang di Blok S tahun 73. Dua orang Betawi tuh, Haji Zen namanya, rumahnya di Masjid At-Taqwa. Ketika dia ngeliat tuh di kota orang dagang bakso rame banget, dipelajarin dan dipelajari tuh tata cara buatnya, dia bisa buat. Didagang itu pakai pikulan, pakai
Ketika dia capek, dimampir di mana? Di masjid, kemudian sembahyang. Itu pikulan bakso, ame bakso ditendang ame warga, ame pengurus masjid. Ini dagangan orang Cina terbuat dari ditendang. Ajen diam aja. Siapa yang dagang nih? Taruh halaman masjid makanan babi sini. Orang dulu tanah kagak tak. Pak Haji, itu dagangan saya. Lu ngapain buat dagangan beginian? Ini haram nih, makan orang Cina. Kagak boleh. Karena terbuat bakso demi dulu. Ditumpahin itu. Tapi ganti, jangan tumpahin doang, nyusahin. Orang dulu numpahin langsung bayar. Berapa nih? Gue tumpahin ini segerobak, berapa duit? 1.200.000 Pak Haji. Nih 1.200.000. Ini uang rapi-rapi beresin nih, gue lempengin jadi 2 juta. Cakep gak? Orang dulu begitu. Ada uang kaget. Kayak film Bunyamin itu. Bos, uang kagetnya mana? Mana uang kaget? Ada. Bunyamin. Akalnya banyak bener. Wa taba kasbuhu. Toba halal, baik mata pencariannya, makanya barokah. Anak cucunya merasakan keberkahan dari usaha yang diusahakan orang tuanya. Masih tanahnya masih ada, ngerasain anak cucunya. Alhamdulillah. Sebab kalau orang nyari duit dengan cara yang haram, itu duit sama seperti api yang membakar kertas. Ini duit dengan cara yang haram nih dicari, itu bawanya panas ya dah. Bawanya panas, jiwanya panas, cepat kesinggung, cepat marah, buruk sangka sama orang, takut aja bawaan nih. Tuh gara-gara makan haram tuh, kebanyakan sifatnya begitu. Bawanya kesinggungan, marahan, egonya tinggi dan angkuh dan sombong, curiga aja sama orang. Betul gak? Orang cuman berhenti depan rumahnya kagak boleh. Lu ngapain dia ngebrang gua? Gua lah. Tuh, kebanyakan tuh jiwanya panas, hartanya kagak barokah. Laksana hujan, tanah kering nih, tiba-tiba hujan besar, basah gak? Adem gak? Berapa lama ademnya? Tanah yang tadi kering tiba-tiba basah, berapa lama tuh basahnya? Tuh, sehari. Itu perumpamaan orang nyari duit, tidak diperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Laksana hujan, kaya dia, tapi di akhir hayatnya hidupnya dalam keadaan susah. Banyak yang terjadi, yang saya lihat, yang saya alami. Mereka pada berdatangan cerita ini dan itu, akhir hayatnya susah. Tuh. Tapi berapa banyak yang tadinya susah, dia ikhtiar, dia sungguh-sungguh, dia sabar, jalanin apa adanya, serta tawakal, berserah diri kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala, dan berbuat baik dengan sesama. Tadinya susah, jadi apa? Jadi tadinya sedih, jadi tertawa. Tadinya murung, dia tersenyum. Tuh, tilka ayam nudawil halin nas. Begitulah kesuksesan, kehancuran kami putarbalikkan untuk manusia, agar mereka mengambil suatu pelajaran. Sekarang saya menerima, saya bisa doain orang yang membantu saya. Suatu saat nanti jika Allah memberikan rezeki kepada saya, aku pun seperti itu, berbagi kepada orang lain. Sebab saya merasakan dapat bantuan dari orang lain.
saya bisa tersenyum dan tertawa. Suatu saat waktu aku jadi orang yang sukses, aku akan berbalik begitu pula membantu orang lain. Itu seperti itu. Wa tuba man anfaqa fadla min malih. Beruntung orang yang menginfakkan sebagian harta dari kelebihan hartanya. Sebab orang kita kalau kaya banget. Ini orang kita nih. Yang dikatakan orang kaya gimana pusat? Hartanya terlalu banyak. Mobil yang dia punya lebih daripada 3, dipakai juga kagak. Betul? Motor cakep-cakep dan bagus-bagus, yang dipakai cuman tuh. Rumahnya di Jakarta ada, di Bandung ada, villa di mana? Puncak ada. Di Bandung, di kota-kota besar ada. Tapi yang dipakai yang di mana? Atuh. Betul. Sama kayak punya bini kita yang sah atuh. Bini kita yang sah atuh. Nih yang sah kan atuh. Alhamdulillah sampai akhir hayat. Emang atuh-atuhnya? Iya juga. Tuh namanya berkah. Ada orang kaya, bini yang sah atuh, tapi bini tiruan banyak, ganti-ganti. Dia punya harta, itu nggak memfaat. Orang yang memfaat punya harta apa? Anfaqa fadla min mali. Dia punya harta kelebihan, dia punya harta diimpakin di jalan Allah. Harta kelebihan itu kata Nabi nggak diharuskan banyak karena merasa dirinya cukup. Cukup. Yang penting cukup. Minta sama Allah rezeki jangan banyak, cukup aja. Bang Jorokib, cukup itu paling nikmat, cukup. Kalau minta yang banyak pasti ngeliat orang lebih banyak dari kita, jadi nggak ada terima rasa syukur pemberian yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita bersyukur kepada Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita cukup. Alhamdulillah. Enak gak? Kafa cukup. Kalau udah cukup barokah. Udah barokah memfaat. Alhamdulillah. Cukup. Ada orang jual tanah samping rumah kita 2000 meter, cukup duitnya. Alhamdulillah. Banyak mah kagak cukup. Cukup. Pengen usaha, duitnya ada. Pengen santunan, duitnya. Proposal datang ke rumah, nih, musola Al-Jannah. Pengen bikin keramik, mau beli keramik nih, ya gak? Denger aja nih, langsung datengin. Tuh di RT 1 RW 3 Kelapa Puan, Kelapa 3, jangan bilang Jalan Joe, domeli sama Jambali. Karena ada ujung ke ujung tanah orang Betawi tuh, tanah baba gue termasuk. Kenapa dibilang Jalan Joe? Ini bilang marah tuh dia karena sejarah. Dia orang dulu tahu sejarah. Lu jangan ngomong-ngomong Jalan Joe di mana Jambali domelin lu. Jalan Kelapa 3. Tuh. Dengar ya dah, orang berbuat baik diberlepas tabiquna bil khairat. Punya duit nggak perlu banyak, yang penting cukup. Cukup. Dikit, yang penting cukup. Kita pengen makan warung Padang, duitnya ada. Cukup. Ngajak teman 3 orang, dilihat duit, oh ada, cukup, alhamdulillah. Pengen ngopi, tuh di bawah, di Taman Sepatu Dea, ya gak? Pegang duit 20.000, ya gak? Cukup gak? Kopi, lagi kopi sesetan. Air tremos lagi. Air tremos, cukup 20.000. Cukup. Segelas 3.000. Lebih banyak gak? Lebih baik goreng-gorengan dah 5.000. Anteng dari pagi sampai sore. Cukup. Alhamdulillah. Emang kalau ngaji mau deket tahun baru begini nih modelnya. Bawanya seneng ya dah. Alhamdulillah. Tuh. Wan pokopet lah min malih.
Jangan sampai kita pengen berbuat baik nunggu kaya, jangan. La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksa jiwa kecuali menurut kemampuannya. Oh si fulan Pak Ustaz nyumbang 10 juta, 15 juta, 5 juta, 3 juta. Saya pengen masukin nih cuman 100.000. Jangan malu. Namanya pastabikul khairat. Bisa jadi yang 10.000 pahalanya lebih gede daripada 10 juta. Kenapa? Karena uangnya cuman sedikit, tapi dia mau sisipan di jalan Allah. Orang yang nyumbang 10 juta, bagi mereka 10 juta kecil karena duitnya banyak. Wallahu yudaifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan dengan orang yang Allah kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui. Tuh Masjid Al-Hidayah lagi bangun tuh, dipimpin Haji Abdul Aziz Syihabuddin, ya gak? Tuh di Jagakarsa gampangan untuk pembuangan untuk berbuat baik. Jangan nunggu kaya, takut kaya kagak, akhirnya ajal sampai, akhirnya nggak berbuat baik. Jangan. Menurut kemampuan kita mah banyak mah kagak, yang penting rutin aja. Kalau giran ngaji bawa nih duit, walaupun cuma 5.000, walaupun cuma 10.000, membawa kepada anak kita gampang dan mudah nyari rezekinya. Tuh berkah orang tuanya yang suka ngaji, yang suka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.